Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Allah Sang Kebenaran, yang kasih-Nya tidak dapat dipisahkan oleh apapun kepada kami. Oleh sebab itu segala puji bagi Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, dan hanya Engkaulah satu-satunya Allah. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Jangan ada satu orang pun terlewatkan oleh sabda Tuhan. Hamba dengan segala keterbatasan, Kau berkati, Kau urapi ya Tuhan. Kau sempurnakan apa yang sudah hamba persiapkan. Terima kasih, kami siap mendengar sabda Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Tema kita hari ini membangun masa depan. Berbicara mengenai masa depan luas ya, luas sekali. Tapi sebelumnya, kalau nggak salah hari ini Pak Adam ulang tahun ya. Selamat hari ulang tahun. Nampaknya ada yang wangi dari bawah nih, Bung. Selamat ulang tahun ya, Pak Adam. Tuhan berkati. Ya? Iya. Nanti Pak Yosi siapa? Dia tenarnya Adam. Kecuali dia sudah potong kumis baru Pak Yosi gitu. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Sekali lagi temanya cukup berat, cukup global. Tapi kita berangkat dari kisah ini. Saya baca Alkitab TB2, nanti akan ada di layar monitor kita. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Judul Alkitabnya Mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernazar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ayat 22 terakhir. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yang menjadi ayat perenungan buat kita pada pagi hari ini ayat 14 sampai 15. Coba buka Bet.
Kita baca dalam Alkitab TB1 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bapak Ibu, itulah firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang sebentar akan kita renungkan. Yesus berkata yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memelihara. Bapak Ibu sudah terkasih, saya sudah lama tidak pesankan buat kita. Ketika kita baca firman Tuhan, Alkitab berkata yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan. Sebenarnya separuh kebahagiaan itu sudah kita dapat. Separuhnya lagi apa? Dan yang memeliharanya. Jadi bayangkan kebahagiaan itu sudah kita dapat, harusnya itu bisa menjadi modal buat kita untuk kita melakukan masa depan kita. Dan tidak hanya itu, keberadaan kita di tempat ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Saya baca buat kita dari 1 Timotius 4 ayat 8. Bunyi firman Tuhan begini. Latihan badani terbatas gunanya. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Dengar. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah yang sedang kita lakukan saat ini, itu berguna dalam segala hal. Jadi jangan ecek-ecek dalam ibadah. Jangan main-main dalam ibadah. Karena itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi itu makanya Daud dalam Mazmur 122 dikatakan begini. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Allah. Jadi sadar atau tidak, saat ini kita sedang membangun masa depan. Amin? Ya, bacaan kita tadi itu ada dalam mimpi Yakub. Saya pikir setiap kita pasti pernah bermimpi. Ya mungkin ada mimpi yang sudah jadi kenyataan. Misalnya seorang pernah mimpi punya kendaraan, entah itu motor atau mobil. Atau pernah mimpi sedang berlibur dan tak lama kemudian itu menjadi kenyataan. Namun Bapak Ibu sudah terkasih, banyak kali orang cuek akan mimpi. Mimpi, udahlah. Apalagi mimpinya seram ya. Kalau orang Batak, nggak tahu ya kalau suku lain. Kalau orang Batak, kalau ada keluarga yang giginya copot, itu katanya ada keluarga yang meninggal. Saya nggak tahu. Tapi banyak kali orang cuek. Menganggap, itu kan mimpi, udahlah. Mungkin karena kita sibuk seharian gitu ya. Biasalah mimpi bunga tidur. Padahal Bapak Ibu sudah terkasih, Yusuf jadi raja. Karena dia bisa menjelaskan arti mimpi dari Firaun. Masih ingat? Ingat. Bahkan Abimelek diingatkan oleh Tuhan lewat mimpi. Abimelek, lu jangan apa-apain Sarah ya. Karena Abraham bilang, dia saudaraku. Lalu Tuhan ingatkan Abimelek melalui mimpi. Siapa lagi tentang mimpi? Salomo dalam 1 Raja-Raja 3:5. Waktu Salomo tidur, lalu dalam mimpi Tuhan katakan begini, lu mau apa? Apa maumu dari Tuhan? Apa maumu dariku? Coba kalau pertanyaan itu ditanya ke kita, Kak Esther, aku Tuhan, Kak Esther mau apa sekarang? Tongkat yang terbuat dari emas, gampang. Maumu apa Kak Dewi? Maumu apa Bung Onggo? Pasti kita punya banyak maunya kan? Lalu dalam mimpi itu Salomo katakan, Tuhan berilah aku untuk punya hati untuk dapat menimbang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Artinya dengan kata lain, Salomo hanya bilang, Tuhan berikan aku hikmat. Dalam mimpi itu. Lalu siapa lagi?
Yusuf diingatkan oleh Tuhan lewat mimpi supaya ambil jalan lain, supaya menghindar dari Herodes. Masih ingat itu? Lalu mereka lari ke Mesir. Masih banyak lagi orang yang bermimpi, termasuk Laban bermimpi, termasuk Raja Nebukadnezar bermimpi, lalu diartikan oleh Daniel. Termasuk Raja Firaun bermimpi, lalu diartikan oleh Yusuf. Masih banyak di Alkitab yang berbicara tentang mimpi, termasuk bacaan kita itu sebahagiannya adalah mimpi. Mimpi apa? Mimpi bahwa Yakub itu sedang ada dalam sebuah tempat di mana ia melihat sebuah tangga yang nyambung dari bumi ke surga dan malaikat turun naik. Kalau di dalam Alkitab TB1 itu turun dulu baru naik. Tapi kalau di Alkitab TB2 naik dulu baru turun. Harusnya turun dulu baru naik, begitu kan? Gitu. Turun dulu karena malaikat dari surga, turun dulu baru naik. Turun dulu baru naik. Seperti, tapi saya nggak tahu kenapa Alkitab TB2 mengatakan naik dulu baru turun, naik dulu baru turun. Tapi ya itu malaikat. Iya kan, mereka bisa apa saja, namanya juga malaikat pesuruhnya Tuhan begitu. Dan lewat mimpi itu, inilah kilas balik dari kehidupan Yakub sebagai penipu yang membuat keluarganya terpecah, yang berakhir sebagai pelarian. Masih ingat apa kisah Yakub? Masih ingat ya? Waktu Yakub sedang masak, sebenarnya bukan sop ya, tapi makanan sop kacang merah begitu kan. Lalu Esau datang, masakin dong aku. Yang namanya Yakub, dia orang licik, enak banget, hari ini gratis. Kasih dulu dong hak kesulunganmu, begitu kan? Ya kan? Ceritanya itu yang pertama. Yang kedua, sewaktu Ishak ngomong kepada Esau, anakku pergilah berburu, buatlah makanan bagiku. Ternyata Ribka ibunya dengar. Karena Alkitab berkata, Ishak sayang kepada Esau, Ribka mengasihi Yakub. Itu kata Alkitab. Lalu didengar pembicaraan. Ribka mendengar pembicaraan antara suaminya dan anaknya Esau. Pergilah berburu, buatlah makanan yang enak. Sesudah itu, sesudah aku makan, aku akan memberkati engkau. Ribka nguping. Lalu disamperin Yakub, Kop, sini sayang, kamu pakai baju abangmu ya, mama akan masak, betul kan? Tapi Ishak nggak tertipu sebenarnya. Kulitmu kulit Esau, tapi suaramu suara Yakub. Singkat cerita, Yakub diberkati oleh Ishak. Begitu diberkati Yakub keluar, aku diberkati. Masuk Esau dengan membawa makanan. Cerita berbeda. Esau marah. Harusnya kesulungan itu, harusnya berkat itu turun ke aku. Lalu karena marahnya, Esau akan membunuh Yakub. Lalu Yakub lari. Itulah singkat cerita. Akibat perbuatan dari Yakub, maka ia melarikan diri. Nah, dalam pelarian itu, ia ada di sebuah tempat yang terbuka sebenarnya. Ia sedang bermimpi. Dalam mimpinya itu, ada ucapan gambaran masa depan yang Yesus katakan yang terjadi di ayat 14. Ayat 14, coba buka tadi ayat 14, Bet. Dia bilang begini, ini dua gambaran masa depan. Yang pertama dikatakan begini, keturunanmu akan banyak, mengembang ke utara, mengembang ke selatan, mengembang ke timur, mengembang ke barat. Tidak hanya itu janji masa depan yang akan dialami oleh Yakub. Janji masa depan kedua yang akan dialami oleh Yakub adalah melalui keturunanmu Yakub, maka semua kaum di muka bumi ini akan diberkati. Dan oleh serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan. Kata akan itu adalah kata yang belum terjadi dan akan terjadi di masa depan. Jadi dua gambaran masa depan yang sedang diucapkan oleh Tuhan kepada Yakub itu belum terjadi tapi akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, berbicara tentang masa depan, saya pikir ini pergumulan kita bersama. Betul ya? Sebagai bukti sekali lagi, apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini, termasuk ibadah saat ini, itu karena pengaruh kepentingan masa depan. Benar? Ada yang iseng-iseng ibadah? Enggak kan? Enggak ada yang iseng-iseng ibadah ya? Itu karena pengaruh masa depan. Contohlah, enggak ada orang tua yang tidak ingin masa depan anaknya berhasil, begitu kan? Sampai-sampai ada orang tua yang menyekolahkan anaknya, tidak sedikit yang sekolah di luar negeri. Tidak sedikit yang sekolah di sekolah internasional, bahkan dikursusin, di les.
Saya punya sepupu KMA, anaknya sekolah di Gonzaga, diantar, dan 3 tahun anak ini sekolah, pulangnya selalu bersama dengan ibunya jam 5, jam 6 sore. Bisa dibayangkan, saking pentingnya masa depan. Itu jam kantor anak, jam kantor orang tua sama dengan jam kantor anak. Ia antar, ia drop anaknya di Gonzaga, lalu ia ngantor di Jakarta Pusat, pulang ia jemput. 3 tahun selalu seperti itu. Supaya apa? Supaya kelak anaknya berhasil, supaya kelak anaknya jadi arsitek terkenal, supaya kelak anaknya jadi apa? Jadi konsultan terkenal, supaya kelak anaknya jadi dokter terkenal, banyak pasien, supaya kelak anaknya jadi pengusaha terkenal, betul? Saya nggak tahu, supaya kelak anaknya jadi pendeta yang diurapi, saya tidak tahu. Apakah ada orang tua yang rindu anaknya jadi pendeta yang diurapi? Sedikit. Gak ada yang salah tentang semua itu Bapak Ibu. Gak ada yang salah. Namun kebanyakan orang mencari masa depan yang sementara saja. Berlomba ingin kaya, berlomba ingin terkenal, berlomba ingin dipuji. Bapak Ibu, mari kita lihat tentang kisah Yakub. Perlu diingat bahwa rancangan Tuhan kepada Yakub itu bukan rancangan setahun, belasan tahun, enggak. Justru rancangan Tuhan kepada Yakub itu rancangan panjang, rancangan kekekalan, bukan sementara. Benar bahwa Yakub pernah gagal. Benar karena Yakub pernah menipu orang. Tetapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan kekurangan orang. Tuhan tidak pernah kompromi dengan masa lalu orang. Karena Tuhan harus menepati janjinya. Apa janji Tuhan? Di dalam Kejadian pasal 25 ayat 23, sewaktu Ribka mengandung, ini kan ceritanya Esau dan Yakub itu kembar. Betul? Yang lahir duluan siapa? Esau. Lalu Yakub. Dalam Kejadian 25 ayat 23 firman Tuhan berkata begini. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini dia penggenapan firman Tuhan. Sekali lagi, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan rancangan Tuhan ini harus terjadi. Sekali lagi, bukan karena Tuhan kompromi bahwa Yakub sudah menipu abangnya, lalu berkat Ishak turun kepada Yakub. Tidak, Tuhan tidak pernah kompromi terhadap masa lalu kita. Tuhan tidak pernah kompromi dengan kesalahan orang, dengan kekurangan orang. Kalau Tuhan melihat masa lalu kita, tak ada satupun yang bisa dipakai Tuhan, termasuk saya, gembala kita, Pak Renaldo Panggabean. Tak ada satupun, termasuk pemain musik, termasuk penyanyi. Kalau Tuhan melihat masa lalu kita, sekali lagi, tak satupun kita punya masa depan yang cerah. Coba kita lihat cerita ini. Sebelum Yakub sampai ke rumah tulangnya si Laban, bukan marga si Laban ya, tapi tulangnya Yakub itu namanya si Laban, gitu ya. Ada kejadian yang kita baca tadi itu. Dalam perjalanan seharian, matahari terbenam kata Alkitab, Yakub membaringkan tubuhnya dan dia tidur di atas sebuah batu. Sebenarnya ini adalah situasi yang tidak nyaman dan sangat riskan karena Yakub tidur di luaran. Kenapa? Secara kesehatan Yakub pasti terganggu. Jalan seharian dan tidur di luar, itu yang pertama. Yang kedua, tempat ini terbuka, tidak ada perlindungan. Esau bisa saja nyuruh orang untuk membunuh Yakub, betul? Ini sebenarnya riskan. Udara dingin dan sangat terbuka untuk Esau, untuk Yakub dibunuh. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tolong digaris bawahi. Tolong digaris bawahi. Inti dari semua bagian bacaan kita ini adalah Tuhan mau datang kepada Yakub. Sekali lagi, tolong digaris bawahi. Inti dari semua yang kita baca itu, Tuhan mau datang kepada Yakub. Inti dari semua hidup kita ini adalah sebrengsek-brengseknya hidup kita, Tuhan mau datang kepada kita. Amin. Meski lewat orang, meski lewat siapa, meski lewat mimpi. Dan Tuhan melawat Yakub lewat mimpi. Dan lawatan Tuhan lewat mimpi inilah yang menjadi kilas balik kehidupan Yakub akan berputar 180 derajat
jadi seorang penipu, jadi dari seorang pelarian, berbalik jadi punya masa depan yang cerah. Ia akan punya banyak keturunan, dari timur ke barat, utara, selatan akan mengembang, dan lewat kaumnya semua orang akan diberkati. Itulah masa depan yang akan dialami oleh Yakub. Mari kita lihat dua respon sederhana yang dialami oleh Yakub. Ayat 18 saya baca. Dari bacaan kita, dari pasal 28 ayat 18 berkata begini. Ini respon Yakub ketika terjadi mimpi itu, pagi-paginya, ayat 18 berkata begini. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah lambang peringatan, lalu menuangkan minyak. Mungkin seperti itulah dulu orang mempersembahkan sembahan kepada Tuhan. Nangkap? Jadi tempat itu kan kosong, mungkin gersang, hanya ada batu dan lain sebagainya. Lalu ia mendirikan batu sebagai tugu yang dipakai sebagai alas kepalanya tadi itu. Sebagai tugu peringatan, lalu menuangkan minyak. Ini sebagai lambang ibadah Yakub kepada Tuhan. Itu respon sederhana yang Yakub lakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam Kejadian 28 ayat 20, saya baca buat kita. Kejadian 28 ayat 20 berkata begini. Lalu Yakub bernazar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, ayat 21, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi ayahku. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yakub ini tidak umbar. Dia hanya berkata begini, jika Allah menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh, dan memberikan roti untuk kumakan dan pakaian untuk kupakai, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya apa? Jika Allah menyertai adalah iman yang aktif dan menantikan tindakan Tuhan. Jika Allah menyertai aku, ini beda dengan kata insya Allah, bukan. Itu jika Tuhan berkehendak. Jika Allah menyertai aku, itu adalah iman yang sederhana, yang artinya iman yang aktif menantikan tindakan Tuhan sebagai bukti kasih dan anugerahnya. Jadi dua respon inilah yang bisa membuat Yakub memandang masa depan dengan penuh harapan. Coba Bapak Ibu kita bermimpi, dalam mimpi kita itu ada tangga. Betul? Dan tangga itu sampai ke langit. Lalu malaikat Tuhan naik, turun, naik, turun, naik. Rasanya mimpi itu jangan berakhir gitu, jangan sadar dulu ya. Gitu. Dan dalam mimpi itu Tuhan nyapa dia. Lewat kalimat ayat 14 dan ayat 15. Lalu Yakub menjadi optimis akan masa depannya. Karena Yakub tahu ada Tuhan yang bersama dengan Yakub. Lalu Bapak Ibu, penyertaan Tuhan inilah yang Yakub pakai sebagai dasar untuk mulai menata hidup dan mulai membangun masa depannya. Bapak Ibu, Yakub itu belum pernah dengar kalimat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Yakub belum pernah dengar itu. Yakub belum pernah mendengar kalimat pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yakub tidak tahu kalimat itu. Yakub tidak tahu kalimat Roma 8 ayat 28. Saudara sekarang apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Yakub tidak tahu kalimat itu. Yakub tidak tahu banyak ayat. Tapi yang ia tahu, Allah menyertainya. Yakub belajar bahwa masa depan tidak dibangun oleh kekuatan manusia, melainkan oleh kehadiran dan janji Allah. Amin. Maka apa yang Yakub alami selama bersama pamannya Laban, ia jalani dengan ketaatan. Bapak Ibu, setelah Yakub usai dan meninggalkan tanah Lus yang akhirnya ia sebut dengan Betel, lalu ia pergi. Singkat cerita, ia bertemu dengan Rahel. Lalu setelah bertemu dengan Rahel, ia diantar kepada bapaknya Laban. Lalu Laban berkata begini, walaupun kamu keponakanku, gak mungkin aku memberikan kamu cuma-cuma. Kalau kita baca pasal 29-30. Lalu gimana dong? Ya kerjalah bersamaku. Oke? Tapi gini, aku suka dengan anakmu Rahel. Oh kalau gitu oke. Apa kata Laban? Bekerjalah berapa tahun? Berapa tahun Bapak Ibu? 7 tahun. Alkitab berkata, karena besarnya cinta Yakub kepada Rahel,
7 tahun itu dirasakan seperti beberapa hari. Kalau kita kan beda ya. Dapat tunangan bulan depan, gitu kan? Kapan nih? Baru hari pertama. Kapan nih? Baru minggu pertama. Kapan nih? Baru minggu pertama. Baru minggu kedua. Tapi Alkitab berkata 7 tahun itu bagi Yakub dirasakan seperti hanya beberapa hari. Lewat 7 tahun dapat Rahel. Malam-malam Laban kasih Lea. Besok paginya Yakub kecewa. Bukan dia yang ku mau, tapi Rahel. Lalu Laban berkata begini. Kalau bahasa Batak bilang begini, bereku, oh ya Bapak Ibu, ini ada ponakanku hadir. Mereka berdua adalah bereku, ponakanku. Mereka berdua adalah panggil saya tulang. Lalu Laban berkata begini, ponakanku nggak baik dalam tradisi di sini. Orang ngawinin anak kedua dulu. Biasanya orang ngawinin anak pertama dulu. Nggak enak ngelangkahin. Lalu Yakub, benar juga ya. Gini aja, lewatin dulu 7 hari perkawinanmu dengan Lea. Baru Rahel akan kukasih. Ingat cerita itu? Dan tidak hanya itu, Laban masih nyuruh Yakub kerja 7 tahun lagi. Berarti berapa tahun totalnya? 14 tahun. Kerja yang enak? Sebenarnya tidak enak. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika Tuhan punya rancangan yang indah, saya pikir apapun yang Yakub alami, itu semua beres. Kalau kita baca pasal 28, 29, 30, 31, itu Yakub punya banyak harta, bahkan Laban punya banyak harta. Karena apa? Karena kehadiran Yakub di tengah-tengah keluarga Laban itu membawa berkat dan terjadilah firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan, janji Tuhan di ayat 14 tadi itu, yang kedua dulu terjadi. Memang benar, lewat Rahel, lewat Lea, lewat pembantunya Lea dan pembantunya Rahel, ada 4 perempuan menghadirkan 13 anak, 12 laki-laki, 1 perempuan. Memang benar, tapi itu belum mengembang ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Dan ternyata belum lama firman Tuhan sudah tercapai. Lewat kehadiran Yakub di tengah-tengah keluarga Laban itu diberkati. Kambing, domba, unta, sapi dan semuanya melimpah oleh kehadiran Yakub. Karena apa? Karena Yakub punya dasar yang kuat. Apa itu? Janji dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, oleh sebab itu dalam kita menata masa depan, poin yang bisa saya tingkatkan hari ini adalah, yuk, mari kita join dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kuasa lain. Yakub itu join dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kuasa lain. Karena masa depan itu bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah rancangan antara kita dengan Tuhan. Coba lihat di Alkitab. Hampir semua tokoh Alkitab mengalami hal baik enggak Bapak Ibu? Mengalami hal baik enggak? Coba kita ambil beberapa contoh. Coba. Abraham berapa tahun dijanjikan Tuhan anak? 25 tahun. Oke? 25 tahun ingat ya. Begitu lahir remaja, Tuhan bilang apa? Persembahkan. Begitu kan? Dipersembahkan enggak? Persembahkan enggak? Persembahkan. Mau dibunuh, Tuhan katakan stop. Bayangkan loh. Tuhan tahu begini jangan lahirkan, jangan kasih lahir deh. Kalau tahu juga kamu ambil gitu kan. Begitu kan? Siapa lagi? Yusuf. Yusuf itu hidupnya enggak naik turun, enggak. Hidup Yusuf itu begitu dijual, dimasukin ke sumur, diangkat lagi, lalu dijual, jadi pembantu di rumahnya Potifar. Di rumah Potifar diapain? Difitnah, betul? Turun lagi masuk penjara. Masuk penjara ketemu dengan juru minum, juru roti istana. Lalu tidak diingat, turun lagi. Turun terus sampai Yusuf bilang begini, coba mereka ingat aku, betul? Turun terus. Tapi suatu saat ketika Tuhan mengangkat Yusuf, tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ingat itu. Ketika Yusuf turun
turun terus, turun terus, turun terus. Ternyata ini cara Tuhan untuk menata masa depan Yusuf. Banyak pengusaha sukses, banyak konsultan sukses hidupnya kan naik turun ya, up down ya. Hidup selalu naik turun. Tetapi hidup para tokoh-tokoh di Alkitab itu hidup selalu turun, 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 turun. Coba lihat Paulus. Begitu ia dapat surat kuasa untuk menganiaya orang, jalan ke Damsyik, ya Tuhan kasih apa? Tuhan kasih buta 3 hari. Sejak saat itu ia kenal Tuhan, melayani Tuhan, hidupnya tidak pernah mengalami hal baik. Tidak pernah mengalami hal baik. Orang ia dapat sembuhkan dengan sapu tangannya. Tapi ketika sakit, apa Tuhan katakan? Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanlah. Coba kita lihat. Banyak tokoh di Alkitab yang hidupnya tidak pernah naik turun, tapi justru turun, justru turun, justru turun, justru turun. Siapa lagi? Daniel. Daniel hanya karena berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari, ia ditangkap, lalu dimasukkan kemana? Ke gua singa. Tapi lewat gua singa itulah penduduk Babel mengetahui siapa Tuhannya Daniel. Bapak Ibu sudah terkasih, jika Tuhan punya rancangan yang indah buat Yakub, saya pikir Tuhan juga punya rancangan yang indah. Tadi bacaan pertanggapan kita apa? Tuhan itu punya rancangan yang indah dan masa depan yang penuh dengan harapan. Saya tidak tahu apa yang sedang kita tata hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang kita rancangkan hari ini untuk masa depan. Tapi poin pertama, bangunlah landasan beserta dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau landasan bersama dengan Tuhan, saya pikir tidak ada yang dapat menghancurkannya. Mana? Ada di dalam Alkitab, ketika orang membangun dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, ada 2 dasar. Ketika ada orang membangun rumah, yang seorang dicontohkan dengan begini. Ada seorang membangun rumah, betul? Ia membangunnya di atas pasir. Lalu roboh. Ada seorang membangun rumah, ia mendirikan di atas batu. Lalu Alkitab berkata, orang yang membangun rumah di atas pasir, ia seperti orang yang membaca firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Lalu orang yang membangun rumah di atas batu, ia seperti orang yang membaca firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu sudah terkasih, dari sini dapat kita tangkap poin bahwa Tuhan layak kita jadikan sebagai dasar. Lalu poin kedua, untuk kita membangun masa depan, Bapak Ibu, tidak ada masa depan yang tidak didahului oleh kerja keras. Yakub kerja keras. 7 tahun itu tidak gampang loh. Ini saya diingatkan 7 tahun untuk mendapatkan, saya sama seperti saya pacaran 7 tahun. Tapi 7 tahun itu rasanya seperti puluhan tahun. Kapan nikahnya nih? Betul? Ada orang bilang lama banget. Iya lama. Tapi ternyata bagi Yakub 7 tahun itu dirasa beberapa hari. Itu karena apa? Karena Yakub enggak fokus kepada hal-hal yang sifatnya sementara. Jika Tuhan punya rancangan yang indah buat Yakub, maka Tuhan juga punya rancangan yang indah untuk masa depan kita. Masa depan itu apa sih Bapak Ibu Saudara terkasih? Saya mau tanya. Tolong dijawab. Masa depan itu di tangan manusia atau di tangan Tuhan? Yang jawab Tuhan siapa? Yang jawab manusia siapa? Saya kasih gambaran. Kita tahu Adam dan Hawa, mereka udah enak-enak di Taman Eden kan? Enak banget di Taman Eden. Tapi akhirnya Tuhan gara-gara apa? Oke. Saya kasih gambaran. Gambaran kedua. Anak kita, ini anak siapa yang masih kecil ya? Tadi si itu mana? Si Santi. Oke. Ini dia Hosana, anak saya yang kecil. Ketika dia kecil, masa depan dia di siapa? Masa depan dia di siapa? Orang tua. Itu contoh ya. Masa depan kita di Tuhan atau di kita? Di kita. Di Tuhan. Tadi katanya Tuhan, Bung. Benar? Enggak di kita.
Pak Agam, ada pendapat Pak? Yang bilang kita siapa? Enggak apa-apa. Kak Bridget Tuhan. Punya alasan? Oke. Oke, kita yang jalanin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang Ago, keselamatan di siapa Bang? Ya? Bukan, sorry. Masa depan, sorry Bang. Masa depan nama siapa? Bang Johan, masa depan di tangan Tuhan atau di tangan kita? Pak Sitorus, masa depan di tangan Tuhan, di tangan kita? Tangan Tuhan. Setuju di tangan Tuhan atau di tangan kita? Enggak, kita satukan dulu persepsi nih. Ada 2 persepsi Pak Agam. Yes. Enggak apa-apa. Ayatnya di mana, Om? Ayatnya di mana? Kejadian 50. Saya baca ya, Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang, yakni untuk memelihara hidup satu bangsa. Kok Kak Bridget begini Kak? Nggak setuju? Nggak apa-apa, pakai ayat Kak. Mau pakai ayat? Sebenarnya tadi clue-nya udah dapat Bapak Ibu. Udah dapat. Kita baca sekali lagi ayat 15 deh. Kejadian 28. Sekali lagi, yang kata manusia siapa? Soalnya semalam juga, bukan semalam ya, malam Sabtu juga saya bilang sama istri, Mas, itu keselamatan sama siapa? Pak, masa depan sama siapa? Jawabnya sama dengan Pak Agam, dari Tuhan. Tapi nggak enak kata tapinya ini ya. Tapi ya tergantung manusianya, betul juga kata Kak Bridget. Betul kan? Bung Niki? Bung Kena, apa alasanmu dari Tuhan? Oke. Apa semua orang Kristen punya masa depan yang baik? Enggak, apa semua orang Kristen punya masa depan yang baik? Saya nggak tahu, kita pernah dengar khotbah enggak? Bapak Ibu, di neraka itu nanti akan banyak mulut-mulut. Ternyata mulut para pendeta katanya. Bukan, itu ada khotbah loh. Iya benar, ada khotbah kayak gitu kan? Ada. Nah pendeta ada nggak jaminan gitu loh. Bung Niki, Bung, jadi apa? Masa depan di tangan siapa? Masa depan di tangan siapa? Oke. Pakat? Kaisar? Boleh Bang berpendapat Bang? Gak apa-apa. Masa depan kekekalan Bang. Masa depan di dunia dan kekekalan.
Oke. Pak Syam? Pak, hampir 71 ya? Ulang tahun ke-70, kenapa kemarin kita nggak tahu, Pak? Ya. Sepakat ya, Bapak Ibu? Iya, Pak, maaf saya nggak ngorek-ngorek Pak tadi Pak ya. Jujur loh Pak. Ya, karena begini, banyak sekali orang, bahkan termasuk orang Kristen, menganggap bahwa dengan ke gereja udah merasa ring satunya Tuhan. Benar ya? Udah merasa ring satunya Tuhan. Dia ke gereja rajin gak pernah absen. Tapi Senin sampai Sabtu ibadahnya 0. Padahal ibadah yang sesungguhnya itu bukan ibadah yang ritual seperti sekarang. Tapi Senin sampai Sabtu itu ibadah yang aktual. Loh, benar gak jadi orang Kristen? Benar gak jadi pendeta? Benar gak jadi penatua? Benar gak ini? Gak jalan. Itu makanya tadi penjelasan dari Pak Agam, penjelasan dari teman-teman kita. Benar. Tapi harus ada campur tangan manusia. Maksudnya begini, kerjasama itu harus ada kan. Nggak mungkin kita ongkang-ongkang kaki, ya aku kan ke gereja, baca Alkitab tiap hari, punya masa depan yang cerah dong. Apa yang gue minta sama Tuhan, 71 tahun loh, masih dikaryakan. Kalau bukan karena Tuhan, itu yang Tuhan maksud melalui Alkitab ini. Dan kalau kita lihat kejadian Yakub sampai selanjutnya, punya 12 anak laki, 1 anak perempuan, itu berkembang kemana-mana. Dan dari situlah lahir bangsa Israel yang besar itu, benar mengembang ke utara, selatan, timur, barat. Dan memang harus melibatkan Tuhan. Amin. Jangan pernah nggak melibatkan Tuhan dalam masa depan kita. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam masa depan kita, saya percaya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
Jadi utamakan Tuhan dulu dalam masa depan kita. Saya percaya Tuhan akan menambahkan semuanya. Selamat menata masa depan Bapak Ibu. Selamat berkarya Pak Syam. Kita doakan Pak Yosua. Kita berdoa loh Pak, bukan berarti karena iya kan? Pak, nanti saya coba dengan Pak Gembala ngomong apa Yosua Pak ya. Pak Yosua. Ya? Apa ya? Di tangan Tuhan. Dengan kerjasama manusia. Kalau begini loh, tadi kan udah dijawab ya, jelas banget ya. Kurang jelas Kak Bridget? Pak, kurang jelas katanya Pak. Udah jelas lah, udah jelas. Ya, coba kita baca sama-sama ya, ayat 15 ini. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku yang akan membawa engkau. Itu kata Tuhan. Makanya berbicara tentang masa depan ini, yang penting Matius 6 ayat 33, cari dulu Tuhan. Oke? Tapi seperti Yakub, dia tidak lupa kerja keras. Betul? Ya, kerja 7 tahun plus 4 tahun, 20 tahun plus 6 tahun. Lalu ia berpisah dengan Laban. Ya, tidak membawa apa-apa. Ia membawa 4 istri, 13 anak, dan banyak sekali hewan. Termasuk buat ayahnya, mertuanya ditinggalin. Karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Bahwa masa depan ada di tangan? Masa depan ada di tangan? Tuhan. Ada pertanyaan enggak? Oke, nanti di bawah kita bicarakan. Yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Doa ini juga jadi jawaban buat kita dari pertanyaan itu. Tadi dinaikin 1 ya. Takut akan hari esok, tadi dinaikin 1 ya. Takut akan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka
Bapak Ibu, kita masih dalam sikap doa. Mohon maaf tadi saya sedang bertanya bukan membuat kita bingung, tidak. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah tanpa Tuhan Yakub tidak jadi apa-apa. Dalam bagian khotbah tadi saya katakan, tolong digaris bawahi. Inti dari semua bagian ini adalah Tuhan mau datang kepada Yakub. Inti dari semua kehidupan kita adalah Tuhan mau datang kepada kita. Kalau Tuhan gak datang kepada kita, kita tetap jadi sampah. Kita tetap tidak berguna apa-apa. Tapi oleh kehadiran Tuhanlah, kita yang tidak ada apa-apanya ini, dengan Tuhan kita menjadi apa-apa. Namun ke depan banyak hal yang tidak kita tahu. Tapi justru tangan Tuhan tidak pernah absen dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tangan Tuhan tidak pernah absen dalam kehidupan Yakub. Dan tangan Tuhan saya percaya tidak pernah absen ke dalam kita untuk menata kita. Menata keluarga Lango, menata keluarga Panggabean, menata keluarga Siahaan, menata keluarga Sitorus, menata keluarga Pak Syam. Dan itulah janjinya yang akan menyertai kita sampai dengan kesudahan zaman. Oleh sebab itu saudaraku terkasih, pegang terus janji Tuhan yang sebagai dasar dalam kehidupan kita untuk kita menata masa depan kita. Dan jangan pernah berhenti untuk bekerja keras, karena Tuhan yang akan selalu memampukan kita untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sabdamu telah selesai disampaikan ya Tuhan. Singkat, sederhana. Namun kami diingatkan akan peristiwa Yakub sebagai seorang penipu, menjadikan keluarganya terpecah, hidup dalam pelarian tanpa masa depan yang pasti. Namun dalam sebuah peristiwa, Engkau datang untuk mengangkat Yakub. Engkau datang untuk kembali menata ketidakpastian menjadi kepastian hidup. Menata hidup Yakub yang membuat dia mempunyai hari depan yang penuh harapan. Dan ternyata Tuhan, benarlah apa yang sudah Engkau janjikan. Bangsa Israel tidak hanya berkembang ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, tapi umat-Mu telah berserak ke seluruh antero bumi ini ya Tuhan. Dan benarlah sabda Tuhan, umat-Mu menjadi berkat. Banyak penemu-penemu. Itu adalah bangsa Yahudi. Kalau Engkau sudah memberkati Yakub, memberikan Yakub masa depan yang penuh harapan Tuhan, kami pun percaya umat-Mu yang ada di Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat ini akan Engkau buat masa depan yang penuh harapan. Tetapi kami harus terus melekat kepada Tuhan. Sama seperti carang melekat pada pohonnya. Ketika pokok itu berbuah, maka carang pun akan menghasilkan buah. Itu artinya kami harus terus melekat kepadamu Tuhan, untuk kami punya hidup yang penuh harapan. Oleh sebab itu ya Bapa, Engkau tahu apa isi hati umat-Mu saat ini. Mereka tentu banyak pergumulan dan harapan hidup. Oleh sebab itu hamba serahkan setiap umat-Mu kepadamu ya Tuhan, agar Engkau kuatkan mereka dalam menata masa depan mereka. Tidak pandang usia, tidak pandang gender. Agar apa yang umat-Mu harapkan, apa yang umat-Mu gumulkan selama ini, suatu saat Tuhan akan membuat mereka punya masa depan yang penuh harapan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan atas sabda-Mu yang sudah kami dengarkan.
Tinggal kami yang akan menjadi pelaku-pelaku sabdamu ini. Tentu untuk kami punya masa depan yang penuh harapan, kami harus terus melekat kepada Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur, sama-sama katakan amin.